10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pembangunan bidang air minum dan sanitasi di Indonesia oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dari waktu ke waktu terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Agar hasil pembangunan infrastruktur tersebut fungsinya dapat tetap terjaga sesuai rencana, maka perlu dibarengi dengan program pencetakan sumber daya manusia yang handal dan profesional, terutama pada aspek operasional maupun pemeliharaannya. Agar hasil pembangunan infrastruktur tersebut fungsinya dapat tetap terjaga sesuai rencana, maka perlu dibarengi dengan program pencetakan sumber daya manusia yang handal dan profesional, terutama pada aspek operasional maupun pemeliharaannya. Untuk itulah Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah 2 yang berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat dibentuk dalam upaya memberikan bimbingan teknis serta mencetak tenaga-tenaga profesional di bidang air minum dan sanitasi. Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah 2 didirikan sejak tahun 1983 dengan nama Provincial Training Unit yang bertujuan untuk menyiapkan tenaga-tenaga pengelola sarana air bersih yang waktu itu telah dibangun pada 29 daerah di Jawa Timur. Tahun 1992 sampai 1999, lembaga ini berubah nama menjadi Diklat Air Bersih dan Penyihatan Lingkungan Permukiman. Tahun 2000 sampai 2010 berubah menjadi Balai Pelatihan Air Bersih dan Penyihatan Lingkungan Permukiman. Kemudian pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 menjadi Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah 2. Balai yang menangani bimbingan teknis bidang air minum dan sanitasi ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 /PRT/M/2010 dengan wilayah kerja Indonesia bagian timur yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Provinsi Maluku, Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Papua Barat.
Tugas pokok Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah 2 melaksanakan bimbingan teknis dan pemberdayaan pengelolaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi. Pelaksanaan bimbingan teknis pelayanan air minum dan sanitasi. Pemberdayaan kemampuan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi. Penyebarluasan dan penerapan teknologi rancang bangun sistem penyediaan air minum dan sistem pengolahan sanitasi. Pengelolaan laboratorium serta bengkel kerja air minum dan sanitasi. Penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan tata kerja. Tugas pokok dan fungsi Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah 2 didukung struktur organisasi dan penetapan visi dan misi sebagai berikut. Visi dari Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah 2. Visi adalah terwujudnya sumber daya aparat bidang air minum dan sanitasi yang berkualitas dan profesional dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat pelanggan. Misi adalah mewujudkan Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah 2 yang handal dan profesional sebagai pusat pembelajaran bidang air minum dan sanitasi di wilayah bagian timur Indonesia. Selanjutnya, menciptakan sosok aparat yang handal dan profesional di bidang air minum dan sanitasi untuk dapat menjadi pemberdaya serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pelanggan. Kontainer ini kapasitasnya ini 6 meter kubik. Dalam upaya tercapainya tugas dan fungsi serta visi dan misi yang telah ditetapkan, Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah 2 menyelenggarakan berbagai jenis layanan bimbingan teknis, baik yang bersifat reguler, swadana, maupun melalui PNBP. Bimbingan teknis reguler diselenggarakan di kampus balai atau dapat dilaksanakan di daerah sesuai kebutuhan. Untuk bimbingan reguler ini, biaya peserta ditanggung Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah 2. Untuk penyelenggaraan bimbingan teknis secara swadana, biaya peserta ditanggung instansi pengutus. Sedangkan pelayanan melalui PNBP diberikan untuk umum dengan sistem sewa terhadap semua sarana prasarana maupun fasilitas yang dibutuhkan dan tersedia di Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah 2. Bahkan melalui program kemitraan dengan Lembaga Profesi Jasa Konstruksi Nasional maupun dengan Asosiasi Kontraktor Air Indonesia, Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah 2 dipercaya sebagai badan sertifikasi keterampilan tata lingkungan, antara lain pelaksana perpipaan air bersih, pelaksana pembuatan fasilitas sampah dan limbah, pelaksana pengeboran air tanah. Sedangkan dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Air Minum dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah 2 ditunjuk sebagai tempat uji kompetensi. Untuk program bimbingan teknis reguler dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bimbingan teknis air minum dan bimbingan teknis sanitasi. Bimbingan teknis air minum meliputi perencanaan air minum dengan e-panel,
transmisi dan distribusi, petugas laboratorium, dan kita di sini adalah laboratorium analisa air Balai Teknik Erminum Sanitasi Wilayah 2. Tujuan laboratorium air di sini adalah untuk menganalisa air minum, ya, air limbah maupun air lindi yang ada di dalam sampah. Laboratorium ini dilengkapi dengan peralatan yang cukup canggih, yaitu sudah diberikan semacam ada jar test, ada spektrometri, ada turbidi, pengukuran pH dan lain sebagainya. pelatihan keuangan UPTD, Kabak atau Kasubag Personalia dan Sumber Daya Manusia. Hubungan pelanggan dan pemasaran, operator pompa dan genset, mechanical dan electrical, pengelolaan tak berekening, training of trainer, penurunan kehilangan air, training of trainer, efisiensi energi, training of trainer, pengelolaan keuangan PDAM dengan saetap. Dulu di PDAM banyak menggunakan pipa JI untuk pemasangan SR dan jaringan perpipaan. Di sini kami dari Balai mengajarkan hal-hal yang baru, yang update, yang teknologi yang lebih tinggi, yang lagi populer adalah PE, polyethylene. Jadi diharapkan teman-teman PDAM khususnya di wilayah 2 bagian timur itu mengerti perkembangan teknologi yang baru, yaitu penggunaan pipa PE, dan diharapkan ketika dia kembali ke PDAM-nya masing-masing dia bisa menerapkan pemasangan pipa PE ini di institusinya masing-masing. Bimbingan teknis sanitasi meliputi pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat. Kalau sehari-hari kami memang bekerja di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya sebagai PNS, tapi bentuk pengabdian kami kepada masyarakat kita wujudkan untuk mengolah sampah. Ya. Ini sampah bagi Supati adalah berkah. Yang dulunya saudara kita 80 orang dari warga tidak mampu atau MPR tidak bisa bekerja, tidak punya lapangan pekerjaan, setelah kami difasilitasi oleh pemerintah, khususnya Kementerian PU, berupa pemerintah hanggar, TPST dan sarana prasarana, kami bisa membantu saudara kita yang saat ini belum beruntung. Oh, banyak sekali yang saya bisa dapatkan dari sini, soalnya saya dapatkan ilmu, dan semoga ilmu yang saya dapat dari sini bisa saya terapkan di kabupaten saya, itu di Minahasa Tenggara, Manado, Sulawesi Utara. Operasional dan pemeliharaan instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT. Perencanaan sistem pengolahan air limbah domestik. Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan. Maksud daripada praktek pembuatan kompos ini diharapkan dari para peserta BINTEK bisa mengaplikasikan khususnya di dalam pencacahan sampah, yang mana dengan sampah dicacah akan mempercepat proses daripada pembuatan kompos. Tapi kalau daun-daun itu tidak dicacah, makanya membutuhkan waktu lama. Dengan penghancuran sampah dengan mesin pencacah itu akan lebih cepat. Nah, ini kebetulan lagi ada praktek
yang mana praktek ini supaya peserta bisa tahu proses pengoplosan dengan menggunakan mesin pencacah sampah. Banyak manfaatnya. Salah satunya di sini mungkin perubahan paradigma dari diri kita sendiri. Bagaimana kita merubah perilaku untuk menjadi lebih baik lagi, khususnya ini BIMTEK tentang pengolahan sampah 3R. Mungkin sebelum kita keluar, mungkin dari diri kita dulu. Operator dan pemeliharaan tempat pembuangan akhir. Nanti di sana barangkali ada genset ya, yang bunyi ya. Itu yang belum dipurifikasi. Apa dampaknya? Karena masih H2S-nya tinggi, ya, sehingga cepat karatan. Perencanaan, desain pembangunan, dan penutupan tempat pembuangan akhir atau TPA. Perencanaan sistem drainase perkotaan. Tenaga pengajar atau instruktur yang direkrut dalam kegiatan bimbingan teknis ini terdiri dari berbagai kalangan ahli, antara lain dari Widya Iswara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah 2, DPD Perpamsi Jawa Timur, DPD AK-Indo Jawa Timur, PDAM Kota Surabaya, PDAM Kabupaten Sidoarjo, PDAM Kota Malang, PDAM Kabupaten Gresik, Dinas Kebersihan Kota Malang, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Brawijaya Malang, Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya, Institut Teknologi Bandung ITB Bandung, dan Akademi Akatirta Magelang. Kami ucapkan terima kasih atas terpilihnya PDAM Kota Malang sebagai tempat praktek bagi para peserta pelatihan Trainer of Trainer Efisiensi Energi. Semoga para peserta dapat menggali lebih dalam tentang apa yang kami miliki dan bisa mempraktekkan apa yang dipelajari selama pelatihan dan memberikan rekomendasi apabila di tempat kami ada yang memerlukan perbaikan-perbaikan. Yang kedua, harapan kami terkait pelatihan ini bisa semakin berkembang, semakin lebih baik dengan materi-materi yang lebih sederhana dan mampu diaplikasikan oleh para peserta. Untuk mendukung seluruh kegiatan kerja, Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah 2 juga telah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam upaya memberikan pelayanan prima bagi pelanggan dan konsumen, antara lain 4 ruang kelas dengan kapasitas 120 orang, auditorium dengan kapasitas 200 orang, asrama berkapasitas 100 orang, laboratorium komputer kapasitas 30 orang, laboratorium air minum, workshop perpipaan, workshop sampah, workshop air limbah, workshop mini water treatment, workshop mechanical electrical, berbagai model peralatan air minum dan sanitasi. Selain itu, juga tersedia gedung olahraga dan lapangan teknis, masjid maupun perpustakaan.
Demikian sekilas profil lembaga Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah 2. Gunakan dan manfaatkanlah keberadaan kami agar dapat saling berbagi, sehingga penyediaan air minum dan sanitasi yang memadai bagi masyarakat dapat terwujud dengan baik sebagai bagian upaya mensejahterakan masyarakat Indonesia.